Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita hidup di zaman di mana reputasi itu menjadi sesuatu yang lebih penting dibanding sebuah kebenaran. Kalau kita melihat di media sosial, sebuah postingan itu bisa menaikkan sebuah popularitas dan satu kesalahan bisa menjatuhkan segalanya. Sudah di tengah budaya yang mengedepankan pentingnya sebuah penampilan dan image yang baik, kita diajak untuk merenungkan kisah kematian Yohanes Pembaptis yang relevan dalam hidup kita. Di dalam pembacaan Matius 14 ayat 1-12 kita akan melihat 3 kondisi hati, yaitu yang pertama hati yang takut akan kehilangan kuasa yang digambarkan oleh tokoh Raja Herodes. Yang kedua adalah hati yang dimanipulasi oleh ambisi dan dendam, itu diwakili oleh Herodias. Tapi ada tipe yang ketiga, yaitu hati yang berani berdiri untuk sebuah kebenaran yang digambarkan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita akan merenungkannya dengan membaca firman Tuhan bersama-sama. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes Raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita akan memilih kebenaran sekalipun kita harus membayar harganya? Saudara, dari teks yang tadi kita baca, kita mendapati tokoh Herodes Antipas yang menjadi penguasa wilayah Galilea itu mendengar pelayanan Yesus sebagai sesuatu yang terus berkembang dan juga didahului oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika dia mendengar, dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu hatinya, begitu ya. Karena apa yang mungkin dia sembunyikan itu akan terlihat juga di dalam apa yang dia tampakkan. Dan ketika dia melakukan dan harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena janjinya di depan pesta daripada keluarganya ini, sebenarnya ada satu perasaan bersalah dan ada satu hati nurani yang berbicara. Nah, karena kuasa tidak bisa membungkam kebenaran di dalam jiwanya. Dia tahu akan kebenaran, tapi dia takut bertindak. Karena waktu Yohanes menegur Herodes ketika dia mengambil saudaranya Herodias, itu adalah sebuah pelanggaran hukum Tuhan. Dan benar kalau kita membaca kitab Markus, sebenarnya dicatat bahwa Herodes itu sebenarnya menghargai atau respect atau takut akan Yohanes. Dan ketika dia harus memilih apakah dia akan memenuhi permintaan daripada keluarganya tersebut untuk memenggal kepala Yohanes, dan dia merasa penuh dengan rasa bersalah, tapi dia takut untuk bertindak. Saudara, Herodes tahu yang benar, tapi dia lebih takut kepada pendapat orang, kepada opini publik, kepada tekanan sosial, dibanding takut kepada Tuhan. Di sini saudara kita melihat bahwa kedewasaan itu terjadi pada waktu kita memilih apa yang benar dibanding daripada apa yang populer ataupun menurut pengakuan banyak orang. Disinilah kita mendapati di dalam pesta ulang tahun itu anak Herodias itu mencoba menyenangkan hati Herodes. Dan akhirnya ketika kepala Yohanes itu diminta oleh anak Herodias itu, dicatat di ayat 9, sedihlah hati raja.
Dia sedih, tapi dia harus melakukannya. Kenapa? Karena dia dituntut dan dia tidak mau ditolak. Sudah berapa banyak orang hidup hari ini harus mengalami kesedihan karena dia berkompromi. Ada yang gelisah karena sebenarnya dia tahu di dalam kehidupan dosa-dosanya. Tapi toh tetap melanjutkan apa yang dia lakukan demi hanya untuk menjaga sebuah pengakuan dan popularitas. Saudara, Herodes bukan orang yang sangat jahat sehingga tanpa hati. Dia sebenarnya orang yang lemah tetapi tidak punya keberanian. Nah, saudara, ini dibandingkan dengan tokoh Yohanes Pembaptis, di mana dia harus kehilangan nyawanya, kehilangan kepalanya sendiri, tapi dia tidak kehilangan integritas. Saudara, dunia mungkin melihat ini sebagai sebuah kekalahan, tapi di dalam kacamata surgawi ini adalah sebuah kemenangan. Yesus sendiri pernah berkata, tidak pernah bangkit yang lebih besar daripada Yohanes. Itu dicatat dalam Matius 11 ayat 11. Hidupnya mungkin terlihat pendek, tapi misi hidupnya itu digenapi dan selesai. Kesetiaan Yohanes Pembaptis itu lebih berharga dari sekadar umur yang panjang. Saudara, ini bukan kisah tentang keberanian moral, tetapi menunjuk satu berita Injil yang lebih luar biasa. Kalau Yohanes Pembaptis mati karena mengatakan dan mempertahankan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Tetapi kalau kita melihat kemudian hari, Yesus juga berdiri di hadapan para penguasa politik dan dihukum mati, disalib. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa kita semua. Sudah di sini kita melihat Yesus mati bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tapi memberikan kita hati yang baru dan keberanian yang baru. Saudara, Injil bukan hanya bicara tentang kisah pengampunan. Injil adalah sebuah perubahan hidup yang nyata. Dan di sini boleh menantang kita. Saudara, apa yang boleh kita renungkan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini? Adakah mungkin ada dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang selama ini kita simpan dan kita belum bereskan? Jangan menjadi seperti seorang Raja Herodes yang hidupnya dipenuhi dan dikejar oleh rasa bersalah. Sudah datang bawa itu kepada salib Kristus. Karena pertobatan itu jauh lebih menyembuhkan daripada sebuah penyangkalan hati. Dan kalau kita tahu kalau apa yang benar di mata Tuhan, kenapa kita takut untuk melakukannya? Saudara, integritas mungkin tidak harus berarti diakui oleh semua orang, tetapi bernilai kekal di hadapan Tuhan. Apakah kita mau berdiri dan setia untuk hidup dengan benar, sekalipun dunia tidak melihat itu sebagai sebuah keberhasilan? Yohanes Pembaptis tidak melihat pelayanannya yang besar, tapi dia sudah menyiapkan jalan bagi seorang Mesias yang datang. Kesetiaan kita yang kita kerjakan hari ini, yang kita bangun mungkin tidak dikenal atau dilihat banyak orang, tapi berdampak kekal dan berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau seorang Herodes takut kehilangan reputasi, Yohanes Pembaptis tidak takut untuk kehilangan kebenaran. Saudara, pada akhirnya Tuhan tidak meminta kita mungkin mengalami penderitaan seperti yang dialami Yohanes Pembaptis. Tapi dia mau kita belajar mengalahkan terhadap kegengsian kita. Mau kita tidak berkompromi. Mau kita berani menghadap ketakutan-ketakutan itu. Karena pada waktu kita mati bagi diri kita sendiri, sebenarnya kita hidup bagi Kristus. Saudara, integritas itu mungkin sesuatu yang mahal. Tetapi anugerah Kristus jauh lebih besar dari harga apapun yang kita harus bayar. Maukah kita hidup seperti Yohanes Pembaptis yang hidupnya sungguh setia dan juga berani di dalam memperjuangkan kebenaran, dan Tuhan menilai itu berharga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami merenungkan sebuah kisah yang terlihat tragis. Kematian seorang yang melayani dan mengasihi Tuhan. Tapi di mata Tuhan hidupnya adalah sebuah hidup yang berharga dan mulia. Dia memperjuangkan apa yang benar dan hidup dengan apa yang dia percayai dan tidak meninggalkan dan menyangkal Tuhan. Seringkali kami takut dengan apa yang dunia tuntut dari kami, dan kami lebih mengikuti apa yang menjadi pengakuan-pengakuan yang ada di dunia. Tuhan, ajar kami untuk taat, untuk fokus, untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Pada waktunya Engkau sendiri yang menilai hidup kami.
berharga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.